Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bersama-sama melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu nahwu, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki kepada kitab yang keempat, yaitu Mutamimah al-Ajurumiyah. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sampai kepada pembahasan itu ya, inna wa akhwatiha, yaitu amil nawasih, yang sampai kepada pembahasan tata'ayyanu anna yang dibaca fathah, tertentu dibaca fathah. Jadi ada anna, ada inna. Nah, anna ini yang seperti apa dibaca anna, dan inna ini yang seperti apa dibaca inna. Wa tata'ayyanu anna iza halat mahalal fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhadu ala hadzal kitab. Allahumma nas'aluka an taftahu qulubana min syarri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Walladhdallin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tata'ayyanu anna idza halat mahallal fa'il. Tertentu dibaca anna dengan dibaca fathah ketika menempati tempatnya fa'il, artinya menjadi fa'il dia. Nahwu awalam yakfihim anna anzalna. Di sini anna anzalna, anna menjadi fa'ilnya yakfihim anna anzalna, sehingga dia dibaca fathah, tidak dibaca inna. Au mahalla naibil fa'il. Nah, ini contoh, tinggal kita kiaskan ke contoh-contoh yang lainnya saja. Yu'jibuni misalkan anna zaidan qaimun, itu juga menjadi fa'il ya. Au mahalla naibil fa'il, atau menempati tempatnya naibul fa'il. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaur. Nah, di sini annahu menjadi naibul fa'ilnya uhiya, maka dibaca fathah. Au mahallal maf'ul, atau menempati tempatnya maf'ul. Nahu wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Di sini annakum itu dibaca fathah juga, posisinya menjadi maf'ul, la takhafuna. Au mahallal mubtada, atau menempati mubtada. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di sini annaka itu pun menjadi itu pun dibaca fathah karena menempati tempatnya mubtada ya. Au dakhala 'alaiha harful jar, atau dimasuki oleh huruf jar. Zalika bi annallaha huwal haq. Di sini bi anna berarti fathah, tidak bi inna karena dimasuki oleh huruf jar ya. Wa yajuzu al-amrani, dan boleh dua perkara, artinya boleh fathah, boleh kasrah ba'da fa'il jaza, ketika jatuh setelahnya fa' jaza. Man amila minkum su'an bijahalatin ila qawlihi fa'annahu ghafurur rahim. Nah, di sini fa'annahu itu menjadi jaza atau jawab daripada man amila minkum su'an bijahala ini, maka dibaca fathah juga. Wa ba'da iza al-fujaiyah, atau jatuh setelahnya iza fujaiyah. Fujaiyah itu kaget ya. Kharajtu faizan inna zaidan qaimun. Saya keluar faizan, ternyata setelah saya keluar tiba-tiba zaidan qaimun, Zaid berdiri. Di sini inna zaidan wa ba'da izan wa idza waqa'at inna ya. Oh, ada wa idza waqa'atnya. Wa ba'da iza al-fujaiyan aw kharajtu fa idzan inna zaidan qaimun wa iza waqa'at fi mawdi'i ta'lil
Wa tadkhulu lamul ibtida. Lah, enggak nyambung sih. Wa yajuz di sini ya. Wa yajuz amroni ba'da fa'il jaza, ya. Man amila minkum su'an bi jahalatin fa annahu ghafurur rahim. Ini fa annahu berarti boleh fa annahu, boleh fa innahu karena dia menjadi jaza, ya, menjadi jawab. Wa ba'da iza al-fujaiyah, atau setelahnya iza fujaiyah. Kharajtu fa iza inna zaidan qaimun. Di sini inna boleh, anna zaidan qaimun juga boleh. Wa idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil, dan ketika jatuh pada tempatnya ta'lil, alasan elat, nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ya. Ini kami mengajak mereka untuk menuju Allah karena Allah itu huwal barrur rahim. Labaik innal hamda wa ni'mata lak. Sini inna juga itu dibaca fathah boleh, dibaca kasrah juga boleh, ya. Li'annahu mahmul 'ala al-musanna wa laysa bi musanna al-haqiqah. Li'anna murad bihi at-taksir. Di sini juga masuk kepada maudhi'it ta'lil, ya, maudhi'it ta'lil, yaitu tempat alasan. Saya memenuhi panggilanmu, li'annal hamda wa ni'mata lak. Karena memuji, pujian dan nikmat itu adalah milikmu ya Allah. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da inna faqat, dan lam ibtida ini masuk pada inna yang dibaca kasroh saja. Itu ala arba'ati asya, ada 4 perkara. Ala khobariha, ini lam masuk pada khobarnya, ya, khobarnya inna, dengan syarat muakhiran musbatan, dengan syarat dia diakhirkan khabarnya itu. Inna rabbaka la sari'ul iqab. Di sini la sari'ul iqab, khabarnya inna yang diakhirkan, dan dia boleh dibaca boleh dimasuki lam, dan ini hanya ada pada inna, ya, tidak ada pada anna. Wa ala ismiha, dan masuk pada isimnya inna, bisyarti ayat akhir anil khabar, dengan syarat dia diakhirkan dari khabarnya. Ini isimnya itu diakhirkan dari khabarnya. Inna fi zalika la'ibrah. Di sini la'ibrah isimnya yang diakhirkan dari khabarnya, yaitu khabarnya fi zalika itu muta'alaqnya jar majrur. Wa ala dhamirul fasal, dan pada dhamir fasal. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Di sini lahuwa itu dimasuki oleh lam, itu hanya khusus pada inna saja. Wa ala ma'mulil khabar, dan masuk juga pada ma'mulnya khabar, bisyarti taqaddumihi alal khabar, dengan syarat mendahului pada khabarnya. Ini didahulukan dari khabarnya. Inna zainan la amron doribun. Di sini la amron itu masuk pada ma'mulnya khabar, bahwa Zaid itu memukul la amron, memukul amr. Berarti amr di sini menjadi ma'mulnya khabar, ya, yang dimasuki lam, dengan syarat dia didahulukan daripada khabarnya, yaitu lafaz doribun. Wa tatasilu ma zaidah bi hadhil ahruf. Dan ma zaidah ini bertemuan dengan huruf-huruf ini, yaitu inna dan anna dan lain sebagainya, akhwat-akhwatnya. Nah, ketika ma zaidah itu masuk pada huruf-huruf ini, maka apa yang dapat mempengaruhi huruf-huruf tersebut? Fayabtulu amaluha, maka pengamalan dari huruf-huruf tersebut itu rusak. Innamallahu ilahu wahid. Seperti dalam contoh innamallahu ilahu wahid. Ini tidak beramal tansubul isma wa tansubul wa tarfal khabar. Karena apa? Karena inna dimasuki masaidah. Qul innama yuha ilayya, sama. Innama yuha ilayya, dengan di sini inna dimasuki ma, sehingga dia tidak beramal tansubul isma wa tarfal khabar. Wa annama ilahukum ilahu wahid. Ini ilahukum ilahun wahid. Di situ juga ilahukum tidak dinasobkan, ilahakum dah, karena annanya itu dimasuki oleh ma.
Atau ka'anna juga sama. Wa ka'anna Zaidun qaimun. Walakinna Zaidun qaimun. Itu semuanya huruf-huruf inna dan akhwat-akhwatnya ketika dimasuki ma zaidah maka dia tidak dapat beramal. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wala'alla Zaidun qaimun illa laita fayajuzu fiha al-i'malu wal ihmal. Kecuali laita. Nah, kalau laita di sini boleh dua, boleh diamalkan, boleh diihmalkan. Laita ma Zaidun qaimun binasbi Zaidin dengan dibaca nasabnya dengan dibaca nasab lafaz Zaidun dan dibaca rafa. Berarti laita ma Zaidun atau laita ma Zaidan boleh. Kemudian wa tukhaffafu inna al-maksuratu fayaksur ihmaluha. Inna yang dibaca kasrah ini yaitu ketika ditakfif yakni tidak ditasydid dibaca in, maka yang paling banyak itu diihmalkan, tidak diamalkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Di sini tidak kulan karena innya ditakfif. Wa yaqilu ya'maluha dan sedikit diamalkan inna yang ditakfif. Wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum. Di sini kullannya itu dinasabkan oleh in walaupun ditakfif, tapi ini sedikit ya fi qiraati man khaffafa, hanya menurut qiraatnya orang yang mentakfif lafaz inna namun menetapkan pengamalannya. Itu tansibul isma tarful khabar. Fi qiraati man khaffafa in wa lamma fil ayataini. Wa talzamu al-lam fi khabariha idza uhmilat. Dan lam ini dilazimkan, ditetapkan pada khobarnya. Pada khobarnya in dan lama ketika diihmalkan. Berarti lama la yuwaffiyannahum. Ya. Itu lamnya dilazimkan, ditetapkan. Wa idza khuffifat anna, nah kemudian kalau anna yang ditakfif itu bagaimana? Wa idza khuffifat anna baqiya ya'maluha. Kalau anna yang ditakfif maka pengamalannya ditetapkan. Walakin yajibu ayyakuna ismuha dhamir sya'an. Tapi domirnya isimnya itu wajib berupa domir sya'an yang dibuang. Wajibu khobaruha jumlatan, dan khobarnya wajib berupa jumlah. Alima an sayakunu minkum marda. Sini an sayakunu minkum marda itu an ditakfif tapi pengamalannya ditetapkan, yaitu mengamal pada isim yang berupa domir sya'an. Tapi domir sya'annya ini dibuang. Yang kalau kita takdirkan alima annahu sayakunu minkum. Itu annahunya itu adalah isimnya an ya. Tapi dia dibuang. Yang kalau ditakdirkan annahu gitu. Tapi karena ditakfif dibaca an, maka isimnya itu berupa domir sya'an yang dibuang. Wa idza khuffifat ka'anna baqiya ya'maluha wa yajuzu hafz ismiha. Nah, ketika ka'anna yang ditakfif bagaimana? Ketika ka'anna yang ditakfif maka pengamalannya ditetapkan dan isimnya dibuang, wa yajuzu hafz ismiha, dan isimnya dibuang. Ka'an zabiyatan ta'tu ila wariqis salam. Di sini ka'an asalnya ka'anna zabiyatan tapi ditakfif, ini pun bisa ditetapkan tapi isimnya itu dibuang. Ka'anna zabiyatan ya, yang takdirnya sini ka'annaha zabiyatun ya. Jadi sama, isimnya itu berupa domir sya'an ya, isimnya itu berupa domir sya'an sama seperti yang di atas. Alima an ay alima annahu sayakun. Ka'an zabiyatan ay ka'annaha zabiyatan. Itu sama, isimnya berupa domir sya'an yang dibuang. Wa in khuffifat lakinna. Nah, ketika lakinna yang ditakfif wajib ihmaluha, maka wajib untuk diihmalkan. Contohnya ada tidak di sini? Contohnya tidak ada ya. Itu untuk lakinna. Untuk lakinna ketika lakinna ditakfif maka wajib untuk diihmalkan, tidak diamalkan. Ya. Faslun wa amala allati li nafil jinsi fa hiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Kemudian la yang berfungsi menafikan jenis, maka yang dimaksudkan di sini adalah menafikan
seluruh jenis ala sabili tansis, yaitu secara nas, yaitu kaidah asli. La ini menafikan semua jenisnya, enggak satu, dua atau beberapa saja, tapi semua jenisnya itu ternafikan oleh la. Wa ta'malu amala inna fatansibu al-isma wa tarfal khabar. Maka inna ini dia beramal menasobkan isim dan merafa'kan khabar dengan syarat isim dan khabarnya itu berupa isim nakirah. Wa yakuna ismuha muttasilan, dan isimnya itu mutasil. Fa in kana ismuha mudhofan aw musyabbahan bil mudhof fa huwa mu'rabun mansubun nahwu la sahiba ilmin mamqutun wala tali'an jabalan hadirun. Jadi la linafil jinsi ini dapat beramal seperti pengamalannya inna, tangsibul isma wa tarfal khabar. Syaratnya isim dan khabarnya berupa isim nakirah, dan dia dan isimnya itu bertemuan langsung dengan la-nya ya. Dan isimnya itu fa in kana ismuha mudhofan musyabbahan bil mudhof, dan isimnya ini ada 3 kemungkinan. Ada kalanya isimnya itu berupa mufrad, ada kalanya berupa mudhof, ada kalanya berupa syibeh mudhof. Fa in kana ismuha mudhofan aw musyabbahan bil mudhof. Nah, apabila isimnya ini berupa isim yang mudhof atau syibeh mudhof, maka dia dimu'rabkan dengan dibaca nasab. Dibaca nasab dengan ada tanwinnya, ada tanwin. Tapi tanwin dalam zahirnya itu hilang. Karena apa? Karena dia berupa mudhof. Nah, itu dimudhofkan sehingga secara zahirnya tanwin itu hilang. Tapi secara hukum dia mu'rabun mansub, yaitu mu'rab yang dinasabkan dengan tanwin. Berarti lawan daripada mudhof dengan syibeh mudhof adalah ketika Ketika isimnya itu berupa mufrad, bukan berupa mudhof. Nah, mufrad yang dimaksudkan dalam bab la linafil jinsi itu sama dengan mufrad yang dimaksudkan pada bab munada, yaitu ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Nah, ketika isimnya itu berupa mufrad, maka dia tidak mu'rab mansub, tapi mu'rabnya dengan dicegah dari tanwin. La rojula fiddar, itu la rojula enggak dibaca rojulan, karena dicegah daripada tanwin. Dikarenakan apa? Karena berupa bentuknya mufrad, ya, lawan daripada mudhof atau syibeh mudhof. La sahiba ilmin mamqut. Nah, syibeh mudhof dengan syibeh mudhof itu apa? Kalau mudhof jelas berarti ya, yang diidhofakan pada mudhof ilaih. Nah, kalau musyabah bil mudhof wal musyabah bil mudhof wa ma ittasala bihi syai'un min tamami makna. Itu sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Seperti la sahiba ilmin mamqut. Ini la sahiba ilmin, ini sahiba ilmin, ini sahiba, ini dikatakan syibeh mudhof karena apa? Karena dia bertemuan dengan ilmin, yang ilmin ini syai'un min tamami maknahu, ya, menjadi penyempurna maknanya sahib. Karena kalau tidak ada ilmin kan masih mubham, tidak ada pemilik. Nah, pemilik apa? Ada pemilik ilmu, ada pemilik harta, ada pemilik barang lainnya. Nah, ketika bertemuan dengan ilmin, ini akan lebih sempurna maknanya. Maka dikatakan syibeh mudhof. Nah, kalau syibeh mudhof, maka hukumnya dia mu'rabun mansubun. Mu'rab mansub, yaitu ada tanwin secara hukum, tapi secara zahirnya dia tanwinnya itu dibuang dikarenakan karena mudhof dan syibeh mudhofnya itu. Nah, makanya di sini wa in kana ismuha mufradan, tapi kalau isimnya itu mufrad, kalau isimnya mufrad ya berarti lawan daripada mudhof atau syibeh mudhof. Bunya ala ma yunsabu bihi, maka dia dimabnikan. Ya, bukan mu'rab lagi berarti. Dia dimabnikan dengan mabni dalam tingkah nasabnya, yaitu ditetapkan dalam kondisi mabni nasabnya. Artinya laukana mu'raban wa na'ni bil mufrad huna. Laukana mu'raban, apabila dia mu'rab, ya, ketika dia mu'rab dan ketika isim itu mufrad dan isim itu mu'rab, maka dia dimabnikan berdasarkan tingkah nasabnya. Kalau mufrad ya berarti dia pakai fathah,
Kalau tasniyah ya berarti dia pakai alif, ya bukan alif ya. Nasabnya menggunakan ya. Ketika dia jamak juga menggunakan ya sama ya. Jadi mabninya itu sesuai dengan tingkah nasabnya dia. Lau kana mu'raban wa na'ni bil mufraduna wa fi babin nida ma laysa mudhafan wa la syabihan bil mudhaf. Yang dimaksudkan mufrad di sini adalah sama dengan mufrad fi babin nida, yaitu ma laysa mudhafan wa la syabihan bil mudhaf, sama. Wa in kana musannan aw majmu'an, sekalipun dia tasniyah atau jamak. Wa in kana fa in kana mufradan aw jam'a taksir bunya 'alal fathah. Maka ketika dia itu bentuknya mufrad atau jamak taksir, maka dimabnikannya mabni fathah. Karena memang mufrad dengan jamak taksir yaitu tingkah nasabnya ya dengan menggunakan fathah, maka dia pun dimabnikan fathah. La rajula hadirun wala rijala hadiruna. Telah memenuhi syarat, isimnya menggunakan isim nakirah dan isim dengan la-nya bertemuan langsung, tidak dipisah. Wa in kana musannan aw jam'a muzakkar salim bunya 'alal ya. Tapi kalau dia bentuknya itu tasniyah atau jamak, maka dimabnikan dengan menggunakan ya. La rajulaini fid dar wala qa'imina fis suq. Nah, la rajulaini fid dar la qa'imina fis suq, ini mabninya dengan menggunakan ya. Karena apa? Karena bentuknya adalah tasniyah atau jamak ya. Wa in kana jama' muannasin saliman bunya 'alal kasr. Nah, kalau jamaknya jama' muannas salim, maka tingkah nasabnya dengan menggunakan kasrah, maka dia pun mabninya pakai mabni kasr. La muslimatin hadiratun wa qad yubna 'alal fathah. Dan terkadang dia dimabnikan fathah juga walaupun dia jama' muannas salim ya. Wa idza takarrarat. Nah, ini ketika tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan tadi harus bertemuan langsung, isimnya harus berupa isim nakirah, dan juga satu lagi itu tambahan tidak ditikrar la-nya itu. Nah, kalau ditikrar la-nya bagaimana? Wa idza takarrarat la nahu la haula wala quwata jaza fi nakirati al-ula al-fathu war-raf'u. Nah, ketika la-nya itu ditikrar, dibaca la haula wala quwata jaza fin nakirati al-ula al-fathu war-raf'u. Maka boleh pada nakirah yang pertama, isim nakirah yang pertama boleh untuk dibaca fathah berarti diamalkan la-nya, boleh juga dibaca rafa berarti tidak diamalkan. Itu ketika la-nya ditikrar. Berarti boleh diamalkan la-nya, boleh juga diihmalkan la-nya pada isim nakirah yang pertama. Nah, terus bagaimana konsekuensi keduanya? Ketika difathahkan, yakni ketika diamalkan bagaimana? Ketika dirofakan, ketika diihmalkan bagaimana keadaannya? Fa'in fatahtaha jaza fi saniyati salah satu aujuh. Nah, ketika la yang pertama itu difathahkan, artinya isimnya la yang pertama difathahkan, dengan diamalkan, maka pada isimnya la yang kedua itu boleh tiga wajah. Al-fathu wan nasbu war rafu. Boleh dibaca fathah, boleh dibaca nasab, dan juga boleh dibaca rafa. Itu ya. Tapi kalau misalkan isimnya la yang pertama itu dibaca rafa alias diihmalkan, maka untuk isimnya la yang kedua itu hanya boleh dibaca dua. Wa in rafa'ta an-nakirata al-ula jaza fi nakirati as-saniyah wajhani faqat. Boleh dua saja, yaitu ar-rafu wal fathu saja. Rafa dan fathah saja. Ya. Itu ketika la ditikrar ya. Jadi boleh diamalkan pada la yang pertama. Nah, ketika diamalkan, maka untuk isimnya la yang kedua boleh tiga. Ketika diihmalkan la yang pertama, untuk isimnya la yang kedua hanya boleh dua wajah saja. Wa in utifat ala ismillah walam tatakarrar la wajib fathun nakiratul ula wajaza fi nakirati asaniyah ar-rafu wa nasbu. Dan ketika diatafkan pada isimnya la, dan artinya ada isim yang diatafkan pada isimnya la, dan la itu tidak ditikrar, maka wajib untuk membaca fathah isim nakirahnya yang pertama. Wajaza fin nakirati asaniyah ar-rafu wa nasbu. Dan untuk isim nakirah yang kedua, yaitu dia boleh dibaca dua, rafa dan boleh dibaca nasab. Nahu la haula wala quwwatun di sini. Ini wala quwwatun itu dia kan diatofkan pada quwwatun, diatofkan pada haula. Ya.
Fa idza nu'ita Wa idza nu'ita ismula bina'tin mufrad walam yafsil bainan na'ti wal man'ut fasilun. Nah, ketika isimnya la itu dinaati dengan na'at yang mufrad dan antara na'at dengan man'utnya itu tidak dipisah oleh sesuatu, jaza fin na'ti al-fathu wan nasbu wa rafu. Maka pada na'atnya boleh dibaca 3. Boleh fathah, boleh nasab dan boleh rafa. La rajula dzarifun jalisun. Di sini ketika la itu dinaati, isimnya la dinaati dengan naat yang mufrad ya, dan tidak dipisah antara naat dengan man'utnya. Tidak dipisah antara naat dengan man'utnya. La rajula di sini dzarifun jalisun, jaza fi naati al-fathu wan nasbu wa rafu. Maka pada naatnya itu boleh fathah, dzarifa jalisa, boleh dzarifan jalisan, boleh dzarifun jalisun. Itu karena tidak dipisah. Dan naatnya berupa naat yang mufrad. Tapi kalau dipisah, fa in fasala bainan na'ti wal man'ut fasilun, tapi kalau ada pemisah antara naat dengan man'utnya atau naatnya itu bukan naat yang mufrad, maka boleh naat itu dibaca rafa dan nasab saja. Dibaca la rajula jalisun dzarifun atau dzarifan. Tidak bisa dibaca dzarifah, tidak bisa. Wala rajulun tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Ya. Itu ketika dipisah. La rajula jalisun dzarifun. Nah, di sini ma'ul syahidnya lafaz la rajulun ya, la rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Nah, ini ma'ul syahid la rajula jalisun dzarifun. Ini contoh yang dipisah ya, dipisah antara naat dengan man'utnya, yaitu dipisah oleh lafaz jalisun, jalisun, dzarifun dan dzarifan. Ini dzarifun, dzarifan ini dibaca 2 wajah. Kenapa? Karena dipisah oleh lafaz jalisun. Atau itu naatnya itu bukan naat yang mufrad. Nah, naat yang ghairu mufrad. Nah, di sini contohnya itu berupa sibe jumlah. Naat mufrad itu kan naat yang bukan berupa mudhof dan juga bukan berupa sibe mudhof. Dan ini contoh yang bukan berupa mufrad, yaitu berupa sibe mudhof. La rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Ini berupa sibe mudhof ya. Maka hanya boleh dibaca 2, rafa, yaitu lafaz tali'un atau tali'an. Jabalan hadirun. Nah, di sini makmulnya dari lafaz tali'un atau tali'annya, atau syai'un min tamami maknanya. Wa idza juhila khabarula wajaba dzikruhu kama masalna. Dan ketika khabarnya la itu dimajhulkan, hanya tidak nampak, ya dibuang, wajaba dzikruhu, maka wajib ditampakkan kama masalna. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la hada aghyaru minallah. Sini la hada aghyaru, ini aghyarunya adalah khabarnya la yang wajib disebutkan, yang ditampakkan. Artinya tidak bisa dibuang, karena kalau majhul itu maka dia ditampakkan, disebutkan, sehingga harus kita sebutkan la hada aghyaru minallah. Wa idza ulima fal aksar hadfuhu. Tapi kalau misalkan diketahui khabarnya la ini diketahui, maka yang paling banyak itu pun dibuang.
Fala fauta ailahum. Fala fauta ailahum. Wala dhaira ay alaina. La haula wala quwata ailana. La haula wala quwata lana. La dhaira alayya. Itu ketika maksudnya maklum dengan majhul di sini, majhul itu ya tidak bisa diangan-angan, tidak bisa kita fahami langsung. Tapi kalau ulima itu dia dipahami langsung atau diketahui langsung ya. Kalau yang majhul kayak yang pertama kan la hada aghyaru minallah. Tidak ada satu orang pun yang paling aghyar minallah, yang paling cemburunya daripada Allah. Yang paling cemburunya daripada Allah. Nah, ini majhul, maka aghyaru itu harus ditampakkan. Tapi kalau maklum sudah ketahuan, artinya sudah bisa diangan-angan maknanya, maka kebanyakannya itu dibuang. Falau fauta lahum. Nah, ini lahumnya ya ini sudah diketahui karena dari siaknya yaitu maknanya ya apa khobarnya itu kembalinya kepada mereka. La doiro alaina, tidak doiro ini juga khobarnya itu maklum yaitu alaina, yaitu yang melihat siaknya ayat ini tidak ada mudorot bahaya yang kembali ke kita alaina. La haula wala quwata yaitu berarti lana ya kita juga tidak ada kekuatan. Ini ketika maklum itu kebanyakannya dibuang. Tapi kalau yang majhul seperti tadi yang tidak dipaham, tidak bisa diangan-angan, maka itu wajib untuk ditampakkan agar tidak salah pengira-ngiraannya. Nah, tidak salah pengira-ngiraannya. Fa idza dakhalat la ala ma'rifatin au fasala bainaha wa baina ismiha fasilun. Nah, ini apabila la tidak memenuhi syarat, yaitu salah satunya isimnya tidak menggunakan isim ma'rifat. Tidak menggunakan isim nakirah, tapi menggunakan isim ma'rifat. Atau dipisah, tidak bertemuan langsung. Ini bagaimana? Fa idza dakhalat la ala ma'rifatin. Ketika la ini masuk pada isim ma'rifat atau dipisah antara isimnya dengan la itu sendiri dipisah oleh fasilun, oleh adanya pemisah, maka wajib ihmaluha. Maka wajib untuk diihmalkan la-nya. Berarti tidak diamalkan tangsib ism tarful khabar. Wa raf'i ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khabarun. Dan wa raf'u ma, dan wajib merafakan isim yang setelahnya yaitu isim ma'rifat. Karena tidak memenuhi syarat, tidak menggunakan isim nakirah. Ala annahu mubtada, dijadikan sebagai mubtada. Wa khabarun, dan khabar. Wajaba tikraruha, dan wajib untuk ditikrar. Nah, contohnya seperti ini. La zaidun fid dari wala amrun. Nah, di sini la tidak beramal tangsibul ism tarful khabar dikarenakan tidak memenuhi syarat, yaitu isimnya tidak menggunakan isim nakirah melainkan isim ma'rifat yaitu lafaz zaidun, dan antara isim dengan la-nya ya, antara isim dengan la-nya itu dipisah. La zaidun fid dari wala amrun wala fid dari rajulun wala mur'atun. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang tidak memenuhi syarat nakirah, yaitu la zaidun fid dari wala amrun. Nah, wala fid dari rajulun wala mur'atun ini contoh yang tidak memenuhi syarat kedua, yaitu tidak bertemuan langsung alias dipisah oleh sesuatu, yaitu jar majrur. Wala fid dari rajulun wala mur'atun, harusnya kan la rajula fid dari, tapi karena fid darinya didahulukan berarti dipisah, maka dirofakan juga la fid dari rajulun wala mur'atun. Itu untuk inna ya. Kemudian amil nawasi yang selanjutnya adalah zonna. Faslun wa amma zonna wa akhwatuha fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'alal mubtada wal khabar. Zona ini dapat beramal dan dapat masuk pada susunan jumlah mubtada khabar, itu syaratnya ketika jumlah tersebut telah memenuhi semua komponennya, artinya telah lengkap. Fi'il telah memenuhi fa'ilnya, mubtada telah memenuhi khabarnya. Fatadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'alal mubtada wal khabar. Artinya zona dan akhwat-akhwatnya ini bisa masuk
setelah bisa masuk pada susunan mubtada khobar setelah apa? Setelah ba'da istifa'i fa'iliha, setelah memenuhi fa'ilnya. Artinya zona ini kan fi'il. Nah, fi'il, zona dan akhwat-akhwatnya tidak bisa beramal tansibul mubtada wal khobar sebelum zona dan akhwat-akhwatnya ini dia apa? Beramal kepada fa'ilnya atau memenuhi fa'ilnya, ada fa'ilnya. Jadi harus ada fa'ilnya terlebih dahulu. Zonantu baru ada tu'nya dulu. Setelah itu baru beramal tansibul mubtada wal khobar. Tapi kalau hanya zonanya saja belum ada fa'ilnya, belum bisa beramal tansibul mubtada wal khobar gitu. Fatansibuhuma ala annahuma maf'ulani laha. Maka zona ini bisa beramal menasabkan kedua-duanya dengan dijadikan sebagai maf'ulnya ya. Wa ya naw'ani, dan ini ada dua. Ahaduhuma af'alul qulub. Dan zona beserta akhwat-akhwatnya ini ada dua macam. Yang pertama af'alul qulub, yaitu fiil-fiil yang maknanya hanya bisa kita fahami dalam hati. Zonantu, hasibtu, khiltu. Ini menduga, menyangka, mengira-ngirakan. Wa ra'aitu, wa alimtu, wa za'amtu, wa ja'altu, wa hajautu. Maknanya juga sama zonantu. Wa adadtu, wa hab, juga maknanya zona. Kemudian wawajatu, wa alfaitu, wa daraitu, wa ta'allam bimakna i'lam. Dan ta'allam bimakna i'lam. Nahu zonantu zaidan qaiman, hasibtu zaidan aliman. Ini telah memenuhi fa'ilnya, zonanya itu telah ada fa'ilnya. Wa qawli syair hasibtu at-tuqa wal juda khairati jarah. Di sini hasibtu juga sudah ada tu'nya, sudah ada fa'ilnya. Maka dia baru bisa beramal tansibul mubtada wal khobar ma'an. Wa khiltu amron syakhisan. Ini khiltu juga telah memenuhi fa'ilnya. Wa qawli ta'ala innahum yarawnahu ba'idan. Yara, ini juga yarawnahu, itu ada fa'ilnya berupa wawu domir jama'. Maka dia bisa tansibul maf'ul awal yaitu domir ha, tansibul maf'ul sani yaitu ba'idan. Wa narawhu qariban, sama. Wa qauli ta'ala fa in alimtumuhu mu'minatin. Sini alimtumuhu juga telah memenuhi fa'ilnya yaitu domir wawu jama', hunna maf'ul awal, mu'minat maf'ul kedua. Wa nahu za'amtu zaidan shadiqan juga sama. Za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin. Sini za'amatni ini maf'ul pertama, syaikhan maf'ul kedua. Zama akhwatnya, maka dia juga bisa beramal tansibul mubtada wal khobar ma'an ba'da istifa'i fa'iliha ya. Wa qawli ta'ala wa ja'alu al malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Sini wa ja'alu al malaikat alladzina hum ibadur rahman inatha. Inatha ini maf'ul yang keduanya. Ja'alu akhwatnya zona telah memenuhi fa'ilnya berupa wawu dhamir jama' sama. Wa qawli syair qad kuntu ahju aba amrin akhasiqah. Ahju zonan itu juga di sini beramal tansibul mubtada pertama yaitu aba amrin, menyangka aba amrin, akhasiqatin. Akhasiqatin ini menjadi maf'ul yang keduanya ya, dan ini ba'da istifa'i fa'iliha juga. Kemudian wa qaulil akhar fala ta'dud al maula syarikaka fil ghina. Al maula ini maf'ul yang pertama, syarikaka ini maf'ul yang keduanya. Ta'dud ini domirnya itu berupa fa'ilnya, yaitu domir mukhatabnya ya. Ta'dud, engkau jangan mengira, itu fa'il yang ada pada fi'ilnya itu. Apa akhwatnya zonna. Wa qawlihi faqultu ajirni aba malikin wa illa fahabni amran halikan. Nah di sini fahabni amran halikan. Habni ini maf'ul awal, amran ini imra'an amrannya, amran halikan, amran ini maf'ul yang keduanya. Nah hab fi'il amr ini telah memenuhi fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Wa qouli ta'ala, dan seperti firman Allah, tajiduhu 'indallahi huwa khairan. Tajiduhu ini itu maf'ul yang pertama, khairannya maf'ul yang kedua. Innahum alfau aba'ahum dhalin.
aba'ahum ini maf'ul awal, dhalin ini maf'ul yang keduanya. Wa daraitu Zaidan qa'iman. Daraitu Zaidan qa'iman juga alim tu, di sini maknanya alim tu. Ini berarti sama telah memenuhi fa'ilnya yaitu dhamir ta ya. Daraitu alim tu Zaidan qa'iman. Wa qauli syair daraitu ini bukan duri itu. Daraitu al-wafiyah al-ahda ya urwa. Di sini al-wafiyah al-ahdi ya urwa faqtabid fa inna iktibatan bil wafa hamid. Di sini syahidnya dari itu dimana alim fanasul maf'ula ini menasabkan pada dua maf'ul juga ya. Menasabkan dua maf'ul yaitu al-wafiyah dan al-ahda itu di situ. Yang maknanya alim tu sama. Wa qauli syair ta'allam syifa an-nafsi qahra aduwiha. Syifa an-nafsi ini maf'ul awalnya, qahra aduwiha ini maf'ul yang keduanya. Wa idza kanat ini syair-syair jahili semua ya. Ini maknanya kadang enggak nyambung dengan ininya dengan pembahasan mahallu syahidnya. Kalau kita mahallu syahidnya ini sedang ranah i'rabnya atau ranah kalimatnya. Kalau maknanya ini pembahasan di adab ya, balaghah, adab dan balaghah. Wa idza kanat zonna bimana ittahaman, itu zonna ketika maknanya itu alima atau makna-makna yang butuh pada dua maf'ul. Tapi ketika zonna itu maknanya ittahama itu maknanya curiga ya. Bimana ittahama, wa ra'a bimana absara. Nah, ketika ra'anya bimana absara, melihat. Bukan meyakini, bukan mengetahui. Wa alima bimana arafa, dan alima bimana arafa lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Maka dia tidak muta'addi kecuali pada satu maf'ul. Berarti kalau sebelumnya itu maknanya itu meyakini ya. Jadi ini yang maknanya ittahama. Berarti zonantu Zaidan bimana ittahamtuhu. Saya curiga pada Zaid. Kalau curiga ini berarti hanya butuh pada satu maf'ul. Wa ra'aitu Zaidan bimana absartuhu. Saya melihat Zaid. Ini maf'ul satu juga. Wa alimtu al-masalata bimana araftu. Alim itu maknanya mengetahui. Saya mengetahui masalah. Ini juga muta'addi pada satu maf'ul saja. Ya. Itu yang maknanya ittahama. Tapi kalau yang maf'ul dua itu biasanya dia maknanya meyakini ya. Saya meyakini atau saya menduga zon, menduga sesuatu, diduga apa gitu, diduga apa. An-nawasani afalu tasir. Dan macam yang kedua adalah afalu tasir. Yaitu fil-fil yang menunjukkan makna tasir. Nahu ja'ala waroda watakhoza wasayyara wa wahaba. Qala Allah Ta'ala wa ja'alnahu haba'an mansura. Wa qala Allah Ta'ala law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Dan faja'alnahu haba'an mansura ini haba'an mansura ini juga ja'alna ya. Ja'ala ini dia menasabkan dua maf'ul yaitu hu dengan haba'an. Wa qala Allah Ta'ala law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Law yaruddunakum. Ini roddanya di sini. Yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Kufara maf'ul yang keduanya. Wa qala Allah Ta'ala wa takhadallahu Ibrahima khalila. Ibrahima khalila. Ini Ibrahima maf'ul awal, khalila maf'ul kedua. Soyartu atina khazafan. Ini atina dengan khazafan ini maf'ul dua ya, dua maf'ulnya. Atina dan khazafan. Wa qalu wa habani Allahu fida'aka. Ini habani, ini maf'ul awalnya, fida'aka maf'ul yang keduanya. Wa alam anna li af'ali hadzal bab salasat ahkam. Jadi fiil bab ini yaitu zona dan akhwat-akhwatnya itu ada 3 hukum. Nanti ada hukum la i'mal berarti hukum
diamalkan, ada ilgha, diilghakan, ada satu lagi istilah itu ta'liq ya. Yang pertama i'mal. Apa i'mal? Wa wal aslu wa huwa waqi'un fil jami'. I'mal ya berarti diamalkan. Ini adalah hukum asal daripada zona dan akhwat-akhwatnya ini. Nah, yang kedua ini ilgha. Ilgha maksudnya ibtalul amal lafzan wa mahalan. Yaitu pengilghaan, penonaktifan pengamalan tidak diaktifkan, ibtalul amal lafzan secara lafaz maupun secara mahal, lidhafil amil kalau lemahnya amil, bitawasutihi au ta'khurihi, dengan sebab amilnya itu di tengah-tengah atau di akhir. Jadi kalau amilnya itu di tengah atau di akhir, maka lemah pengamalannya. Nah, karena lemah pengamalannya, maka dibatalkan pengamalannya itu. Zaidun zonantu qaimun. Wa Zaidun qaimun zonantu. Ini yang diakhirkan. Wa jaizun la wajibun. Dan ini jaiz, tidak wajib. Artinya jaiz boleh diilghakan, boleh juga diamalkan. Tapi wa ilghaul mutaakhir aqwa min i'malihi. Tapi mengilghakan fiil-fiil yang diakhirkan itu lebih kuat daripada diamalkannya ya, karena semakin jauh dari makmulnya. Tapi kalau yang di tengah itu sebaliknya, wal mutawasid bil akas. Tapi kalau yang mutawasid yaitu amilnya yang di tengah, maka ilghaul mutawasid itu ad'af ya, lebih lemah daripada mengamalkannya. Artinya kalau mutawasid itu lebih kuatnya diamalkan ya, bukan diilghakan. Tapi kalau yang akhir itu lebih kuat diilghakan. Wala yajuzu ilghaul amil al mutaqaddim. Tapi kalau amilnya itu di awal enggak bisa. Jadi yang paling kuat itu di awal. Ini kalau amilnya di awal enggak bisa diilghakan. Kalau di tengah boleh ilgha, boleh amal. Tapi yang kuat diamalkan. Tapi kalau di akhir ini tambah lemah lagi. Sehingga kalau di akhir boleh diamalkan, boleh diilghakan. Tapi lebih kuatnya diilghakan ya, karena semakin jauh. Asalisu at-ta'liq. Nah, yang ketiga ini ta'liq. Ta'liq itu ibtalul amal lafzan la mahallan. Jadi pengamalannya itu dibatalkan hanya dalam segi lafadznya saja, tidak secara mahal. Jadi kalau secara mahal tetap dia itu diamalkan menjadi maf'ulnya atau dinasobkan. Nah, sebabnya apa dia dibatalkan secara lafzon? Ya, secara lafaz itu dibatalkan karena di situ ada sesuatu yang mencegah untuk ditampakkan. Yaitu adanya sesuatu yang berhak untuk dijadikan di awal kalam. Limaji ima lahu sadrul kalam ba'da. Karena datangnya sesuatu yang memiliki hak untuk ditaruh di awal. Wahwa seperti lamul ibtida. Lam ibtida kan sesuatu yang mimalahu sadrul kalam ya. Jadi lam ibtida itu sesuatu yang memiliki hak untuk ditaruh di awal. Sehingga ketika kalimat itu dimasuki oleh lam ibtida, ya maka mau tidak mau lam ibtida ini harus ditaruh di awal karena dia posisinya ditaruh di awal. Maka ketika zonantu ini dimasuki oleh lam ibtida, maka mau tidak mau lafaz yang dimasuki oleh lam ibtida itu dia harus dibaca rofa, ya, dibaca rofa zahirnya itu. Secara lafaz dia tidak diamalkan, tidak dibaca la zaidan. Kenapa? Karena ada la. Nah, la itu menuntut harus berada di awal dan madkhulnya dia dijadikan mubtada. Maka secara lafaz dia itu dirofakkan karena dia kemasukan lam ibtida itu. Dan dia menjadi mubtada. Tapi secara mahal itu jumlah la zaidun qaimun itu dia dinasobkan karena menjadi maf'ulnya lafaz zonantu itu. Tapi secara mahal saja, secara zahirnya dia dirofakkan. Itu hukum yang ketiga, ta'liq ya. Wa ma'nafiyah, dan dimasuki manafiyah. Laqad alimta ma huwa yantiqun. Ini lakon alimta ma haulai yantiqun. Alimta ma haulai yantiqun. Di sini haulai itu dimasuki oleh ma yantiqun, maka dia batal pengamalannya secara lafaz, tapi tidak batal pengamalannya secara mahal, secara statusnya.
Wala an-nafiyah atau la nafiyah. Alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Sini la zaidun, itu zaidunnya secara lafaz dia diihmalkan. Tidak dibaca la zaidan, tapi dibaca la zaidun. Tapi secara mahal ya tetap jadi maf'ul awal dan maf'ul saninya lafaz qaimun. Wa in nafiyah atau in nafiyah alimtu in zaidun qaimun. Ya, in zaidun qaimun, ini zaidun, ini juga secara lafaz dia diamalkan diihmalkan, tapi secara mahal dia tidak diihmalkan. Nau alimtu azaidun qaimun am amrun. Atau ya hamzah istifham juga mimma lahu sodrul kalam. Jadi mimma lahu sodrul kalam itu yaitu seperti tadi semua ya. Ada lam ibtida, ada nafi, nafinya bisa menggunakan la nafi, bisa menggunakan ma nafi, bisa juga menggunakan in nafi ya, in nafi, atau juga menggunakan hamzah istifham. Nah, hamzah istifham itu dia mimma lahu sodrul kalam, termasuk mimma lahu sodrul kalam. Wa kaunu ahadil maf'ula ini isma istifham, atau salah satu daripada dua maf'ulnya itu berupa istifham. Alimtu ayyuhum abuka, ini jelas. Jangankan yang berupa istifham, yang zatnya berupa istifham ya. Artinya yang dimasuki oleh perabot istifham saja itu dia terhalang untuk diamalkan. Artinya harus dirafakan karena tuntutan, dijadikan mubtada dia. Apalagi salah satu maf'ulnya itu berupa istifham seperti alimtu ayyuhum abuka, maka jelas ini secara lafaz dia tidak diamalkan, artinya tidak dinasabkan menjadi maf'ulnya, tapi secara mahal dia tetap dinasabkan menjadi maf'ul awal dan maf'ul saninya lafaz alimtu itu. Itu hukum yang ketiga, ta'liq. Maka fa ta'liqu wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Nah, maka ta'liq ini wajib, ta'liq itu kan digantungkan kan ya maknanya. Jadi wajib, ta'liq ini hukumnya wajib, yaitu ibtalul amal lafzon la mahallan, ketika ditemukan adanya sesuatu dari sesuatu yang menjadikan ta'liq ini. Yaitu tadi dimasuki oleh mimma lahu sodrul kalam, atau salah satu maf'ulnya berupa isim istifham. Wala yadkhulu ta'liq wala ilgha fi syai'in min af'al tasyir. Tapi untuk af'al tasyir dia tidak kemasukan ta'liq, juga tidak kemasukan ilgha. Wala fi qalbiyin jamidin, dan juga tidak masuk pada af'alul qulub yang jamid, yang ada dua, yaitu hab dan ta'alam. Fa innahuma mulazimani sighatul amr, karena keduanya itu mulazama menetapi sighat amr. Selama-lamanya dia digunakan dalam bentuk amr, tidak pakai fi'il madi atau fi'il mudhari'nya. Wa ma'adahuma min af'alil bab yatasarrafu ya'ti min al-mudhari' wal amr wa ghairiha. Nah, sementara selain daripada af'alul qalbi yang dua tadi, hab dengan ta'alam, yaitu dia bisa pula fi'il-fi'il yang tertasrif darinya, yaitu dari fi'il madi, baik mudhari', amr, isim fa'il, isim maf'ul dan lain sebagainya, dia pun bisa beramal sama seperti pengamalan fi'il madinya. Tidak hanya fi'il madinya saja. Illa wahaba min af'ali tasir fa innahu mulazimatun li sighatil amr. Kecuali lafaz wahaba dari af'al tasir, dia menetapi sighat madi saja. Walitasori fihinna ma lahunna mimma taqaddama minal ahkam. Dan untuk lafaz-lafaz yang tertasrif darinya, ya, dari fiil-fiil yang bisa ditasrif tadi selain dari yang dikecualikan, itu dia memiliki hukum yang terdahulu, artinya hukumnya itu sama. Dia bisa beramal seperti pengamalan fiil madinya. Wa taqaddama ba'du amsilati dzalik. Dan contoh-contoh sebagiannya itu telah disebutkan di contoh-contoh sebelumnya. Wa yajuzu hadzful maf'ulaini aw ahaduhuma lidalilin. Dan membuang kedua maf'ulnya ini, maf'ulnya zona dan akhwat-akhwatnya, ini diperbolehkan, atau membuang salah satunya saja diperbolehkan lidalilin, karena ada dalil. Nahu aina syuraka alladzina kuntum taz'umun.
ay taz'umuna hum syuraka. Ini maf'ulnya hum itu dibuang. Wa idza qila laka man zonan tahu qaiman fataqulu zonantu zaidan ay zonantu zaidan qaiman. Wa idza qila laka man zonantu qaiman fataqulu zonantu zaidan ay zonantu zaidan qaiman. Ini berarti ada qaiman yang dibuang. Walaupun kita berkata zonantu zaidan karena as-su'alu mu'adun fil jawab ya. Jadi ada kaidah mengatakan as-su'alu mu'adun fil jawab. Wah, soal itu akan diulang dalam jawab. Soalnya kan man zonantu qaiman, man zonantahu qaiman. Siapa yang kamu duga berdiri? Nah, itu yang kamu duga berdiri ini soalnya, pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini akan diulang lagi dalam jawabnya nanti. Walaupun jawabnya hanya dengan menggunakan kata na'am misalkan. Ataupun zonantu zaidan. Nah, maksudnya zonantu zaidan ay zonantu zaidan qaiman. Qaiman ini sesuatu yang difaham dari soal sebelumnya. Wa ada sahibul al-jurmiyah min hadhil af'al an-nasibah lil mubtada' wal khabar. Sami'tu tab'an lil akhfas wa man wafaqahu wa la budda yakuna maf'uluha atsani jumlatan mimma yusma'. Dan sahib al-jurmiyah itu menganggap fiil-fiil yang menasabkan pada mubtada khabar ini termasuk daripada fiil-fiil yang menasabkan pada mubtada dan khabar ini adalah lafaz sami'tu tab'alil akhfas karena mengikuti pendapat Imam Akhfas dan para pengikutnya. Wala budda yakuna maf'uluha tsani jumlatan mimma yusma'. Dan syaratnya sami'tu itu termasuk ke dalam fiil-fiil ini yaitu fiil-fiil yang menasabkan maf'ul dua yaitu mubtada dan khabarnya. Itu syaratnya maf'ulnya yang kedua itu adalah jumlatan mimma yusma'. Itu termasuk dari apa yang didengarnya. Sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Sami'tu Zaidan yaqulu kadza. Saya mendengar Zaid. Nah, apa yang saya dengar dari Zaid? Yang saya dengar dari Zaid adalah yaqulu kadza. Zaid berkata begini. Itu berarti yaqulu kadza ini adalah maf'ul yang kedua dan syaratnya itu harus berupa jumlah. Dan jumlah itu mimma yusma, itu termasuk dari sesuatu yang didengar. Wa qauli ta'ala sami'na fatan yazkuruhum. Kemudian contoh lain sami'tu fatan yazkuruhum. Ayatkuruhum sami'na fatan. Nah, ini kami mendengar fatan yazkuruhum. Nah, yazkuruhum ini maf'ul yang keduanya berupa jumlatan mimma yusma. Wa madhhabul jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahid. Tapi kalau pendapatnya jumhur bukan pendapatnya sebagian ulama seperti Imam Akhfas dan para pengikutnya itu mengatakan bahwa lafaz sami'tu itu la yu'addu min hadhil af'ali an-nasibah. Tapi dia masuk ke dalam fi'il muta'addi pada satu maf'ul. Fa in kana ma'rifatan kal misalil awal fal jumlah allati ba'dahu hal. Nah, terus bagaimana kalau dia muta'addi pada satu maf'ul? Maka apabila maf'ulnya itu berupa isim ma'rifat seperti dalam contoh sebelumnya sami'tu fatan yazkuruhum itu yang maf'ul yang nakiro ya. Sekarang contoh yang ma'rifatnya sami'tu Zaidan yaqulu kadza itu yang ma'rifat. Maka bagaimana kalau ma'rifat? Maka menurut jumhur itu kalau misalkan isim maf'ulnya itu adalah ma'rifat seperti contoh yang pertama sami'tu Zaidan yaqulu kadza, maka jumlah yang setelahnya itu dijadikan sebagai hal. Sami'tu Zaidan yaqulu kadza itu yaqulu dijadikan sebagai halnya gitu. Saya mendengar Zaid dalam kondisi Zaid itu berkata begini. Jadi keadaan Zaidnya pada saat saya mendengar Zaid itu dalam keadaan Zaid berkata ini gitu. Itu kalau maf'ulnya berupa isim ma'rifat. Tapi kalau maf'ulnya itu berupa isim nakirah seperti dalam contoh yang kedua, sami'tu fatan itu bagaimana? Wa in kana nakiratan fal jumlatu sifatun. Tapi kalau misalkan isim nakirahnya maf'ulnya itu adalah isim nakirah, maka jumlah yang setelahnya itu dijadikan sebagai sifat ya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut lagi ke
babul mansubat minal asma wa ma ba'dahu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.